Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita memasuki ruang kolaborasi praktik coaching. Nah, kami berdua, saya Atika Angelina dan Pak Rio Hidayatullah akan mengadakan praktik coaching. Ini pertama, masalahnya rekan saya bernama Pak Rio, seorang guru bahasa Indonesia, mempunyai masalah tentang kurangnya antusiasi murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif murid-murid di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Rio ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah dialog coaching kami. Baik, Assalamualaikum Bu Artika. Waalaikumsalam, Pak. Baik Bu Artika, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Artika untuk bisa berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu, bolehkah saya meminta waktunya ya Ibu ya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir di kelas saya Bu. Baik Pak Rio, boleh. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu Artika ya, akhir-akhir ini uh, saya merasa bahwa murid-murid di kelas yang saya ampu atau yang saya ajar ini kurang antusias Ibu dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah selain itu Ibu, selain kurang antusiasnya tadi, jumlah murid saya yang saya kasih tugaskan untuk mengerjakan tugas itu hanya 50% dari setiap kelasnya Ibu. Itu sangat disayangkan Ibu. Oh, menurut Pak Rio, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali ya Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama sepertinya pembelajaran yang saya terapkan Ibu itu sedikit membosankan. Uh, Selain itu juga saya rasa terlalu monoton ya Bu ya. Saya terlalu dominan untuk Oh, berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Jadi guru sebagai senternya maksudnya Ibu. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Padahal seharusnya saya memberikan kesempatan seperti itu. oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya ya Bu, murid-murid yang saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, yang menyenangkan, membahagiakan, tidak monoton, serta tidak membosankan barangkali ya Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Jadi bisa dikatakan menurut saya ya Ibu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Ibu ya. Murid harusnya diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa dimasukkan adanya ice breaking mungkin ya Bu ya, ataupun hal yang lain yang menyenangkan supaya pembelajaran yang saya terapkan itu lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah Mhm. penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Baik Bu, seingat saya kemungkinannya karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan kesempatan, waktu atau sumber belajar lain yang beraneka ragam atau yang bersifat menyenangkan Ibu. Oh, kalau boleh saya tahu Pak, menggunakan sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas? Saya biasanya yang saya terapkan sekarang Ibu itu hanya menggunakan sumber belajar saja, sumber belajar
apa yang ada hanya di perpustakaan Ibu. Jadi buku-buku itu seperti itu. Selain sumber belajar yang ada di perpustakaan, sumber belajar apa lagi Pak yang Bapak gunakan? Eh, saya pikir banyak ya Bu ya sebenarnya sumber belajar seperti media atau media pembelajaran Bu, seperti YouTube atau artikel di blog-blog atau tulisan-tulisan pembelajaran karya ilmiah Bu ya di internet atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren seperti sekarang saat ini Bu ya. Seperti TikTok bisa barangkali Bu ya supaya menyenangkan atau capcut atau dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, betul sekali Pak pendapat Bapak. Saya yakin sekali Pak, apabila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan Mm-mm. membuat murid-murid Bapak antusias, senang, terus aktif dalam pembelajaran Bapak. Hmm, jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, rencananya Bu, yang pertama ini saya pikirkan itu merancang suatu pembelajaran Bu ya, yang menyenangkan, yang membuat asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti yang dikatakan tadi Bu, bisa video YouTube, aplikasi-aplikasi Canva, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam kelas, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tertekan maksudnya, tetapi mereka memang senang mengerjakan atau mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Misalnya Bagus dalam sekali bahasa Pak Indonesia rencana ya Bu ya, Bapak. misalnya ya misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun serta laporan-laporan yang berbasis digital seperti itu. Oh ya, bagus sekali Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan bisa berhasil dan terus bisa diimplementasikan di kelas Bapak ya Pak. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Eh, saya sendiri secara pribadi sangat berkomitmen ya Ibu ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur tekanan, paksaan, ya. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan minatnya. Wah, Seperti itu. bagus sekali Pak yang akan Bapak terapkan. Saya sangat mendukung Pak apa yang akan Hmm, Bapak laksanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. ya, amin. Terima kasih ya Bu Artika atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru atau bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Ya, sama-sama Pak. Demikianlah coaching antara Pak Rio sama saya Ika Anjaliana. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Artika. Terima kasih Pak Rio sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempraktikkan coaching ya di tahap sesi kedua. Yang pertama tadi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, saya telah menjadi coachnya dan Ibu Artika menjadi coaching. Dan ini kami apa namanya bergantian untuk saya menjadi coaching dan Ibu Artika menjadi coachingnya. Baik untuk permasalahannya bahwa Ibu Artika ini bercerita
jika baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Artika ini mengajar tanpa buku teks. Ibu Artika mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, ia menyampaikan jika tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana menyikapinya? Assalamualaikum Pak Rio, selamat siang Pak Rio. Waalaikumsalam, Bu Atika, Nah, selamat siang. apa kabarnya sekarang Pak Rio? Alhamdulillah, ini kelihatannya Bu Artika sedikit murung ya. Itu terlihat jelas loh. Oh iya Pak Rio, gini, bolehkah saya meminta waktu Pak Rio? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, sangat boleh, Bu. Baik, Bu Atika. Kira-kira apa yang mau Ibu Atika ceritakan, Ibu? Begini Pak, saya kan Hmm? baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang Iya. menerima laporan dari pengawas sekolah. Yang waktu Hmm? itu pengawas sekolah tersebut mensupervisi saya waktu saya mengajar. Pengawas sekolah tersebut melakukan Ya. supervisi, tampaknya keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar Jadi, dengan Ibu memanfaatkan, dapat supervisi ya dari iya, pengawas dan uh, pengawas tampaknya keberatan ya Ibu ya karena Ibu hanya mau mengajar tanpa buku teks seperti itu Bu. iya, sedangkan saya itu Pak, mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika saya diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya akan Hmm? tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas Iya, iya. tersebut tampaknya tersinggung Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Ah, Oh, oke, oke, oke. Jadi karena ada supervisi tadi, Ibu tidak menggunakan buku teks tapi mengacu pada bahan-bahan ajar lainnya sehingga iya, pengawas ya sebagai supervisi itu tersinggung. Jadi begitu ya Ibu ya. Nah, kira-kira ini Ibu, iya Pak. hambatan apa Ibu yang menyebabkan Ibu itu tidak menggunakan buku teks? Hambatan itu saya sudah terbiasa Pak dengan mengajar tanpa bu- tanpa buku teks. Saya mengajarkan materi yang sudah saya kuasai Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu sudah terbiasa ya mengajar dengan cara Ibu sendiri. Nah, apa kelebihan yang dirasakan Ibu Artika saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Oh, saya dengan tidak menggunakan buku teks itu Pak, saya merasa Mhm. bebas menyampaikan materi, dan hal Oke, tersebut mudah diimplementasikan, diterima oleh oleh anak-anak dari mereka mengajar itu Pak. oke. Jadi merasa lebih bebas Ibu ya tanpa buku teks. Iya. Kalau boleh tahu nih Ibu ya, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Ibu? Saya biasanya menggunakan sumber belajar dari internet, misalnya Pak, saya memutar video dari YouTube, terus dari Canva yang saya buat, Hmm. terus dari berbagai bahan-bahan yang ada di internet Pak. Oke, oke, oke. Jadi Ibu menggunakan referensi yang tren seperti sekarang ini ya Bu ya, Iya, video pembelajaran maupun Canva dan lain-lainnya. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi terutama materi pada murid Ibu? menurut saya Pak, kalau saya Hmm, pikir-pikir, penggunaan buku ya. teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan Mhm. bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, Pak. Oh, iya.
iya Ibu. Begitu jadinya. Saya sangat setuju dengan Ibu ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka pembelajaran akan semakin lebih baik tentunya Ibu ya. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Ibu? Yang pertama itu Pak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk Ya. menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas tersebut karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu Mhm. langsung dengan ibu pengawas tersebut supaya masalah ini tidak bertele-tele, selesai dengan cepat dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Jadi begitu Ibu ya, Ibu ingin menemui pengawas kalau bisa secara langsung ya Ibu ya, Iya, agar masalah ini tidak berkepanjangan atau tidak berlarut. Nah, oke oke Ibu. Jadi apa Ibu yang ketika Ibu bertemu dengan pengawas tersebut yang ingin disampaikan Ibu kepada Ibu pengawas tadi? Saya akan mengatakan bahwa Mhm, saya akan mengajar dengan menggunakan atau menyampaikan sumber iya, belajar di antaranya dengan buku teks, oke internet, video pembelajaran, video dari oke. YouTube, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan cara mereka sendiri dengan bebas, Pak. Oh iya Ibu, bagus sekali rencana Ibu ya. Jadi Ibu ingin klarifikasi ya, melapor kepada Ibu pengawasnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, Pak. Makasih. Ya baik. Nah sekarang komitmen, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu Hmm, membuat rencana pembelajaran yang menggunakan bahan sumber belajar yang eksplorasi materinya yang menyenangkan bagi murid sehingga ya, murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, ya, bebas oke. mengekspresikan apa yang mereka ingin sampaikan dan saya Hmm, akan membuat murid-murid saya dengan senang dalam kegiatan eksplorasi materi hmm, tanpa adanya unsur paksaan, ya. terus tanpa adanya rasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar saya yang akan saya pilih pada murid-murid saya, Pak, sebelum memulai pembelajaran. Wah, ternyata bagus sekali Ibu. Saya tentunya sangat mendukung sekali Ibu. Mudah-mudahan dengan apa komitmen Ibu pada hari ini ya semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Semangat ya Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Rio atas waktunya. Mudah-mudahan saya dapat menerapkan apa yang sudah Iya, saya rencanakan ya Pak ya. Amin. iya. Terima kasih kembali Ibu. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih telah penyampaian kami untuk berlatih coaching ya. Eee, tadi, Ibu Atika menjadi coaching dan saya menjadi coaching.